Suatu malam, pria itu pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia marah-marah tanpa alasan yang jelas, memaki-maki sang ibu dan anak-anaknya. Dalam keadaan mabuk, ia mengusir mereka dari rumah. Pria itu kemudian mengambil semua harta benda yang dimiliki keluarga kecil itu. Ia menjual ladang, rumah, dan semua barang berharga yang ada. Sang ibu yang sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah melihat semua yang dimiliki diambil begitu saja. Setelah mengambil semua harta benda mereka, pria itu meninggalkan sang ibu dan anak-anaknya dalam keadaan sakit dan tak berdaya. Mereka terpaksa tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa tanpa makanan dan obat-obatan yang cukup. Kala hujan turun, mereka selalu basah dan tidur dalam keadaan menggigil. Sang ibu yang sudah lemah semakin terpuruk. Tubuhnya yang sakit tidak mampu lagi bekerja. Anak-anaknya yang masih kecil tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menangis melihat ibunya yang semakin hari semakin melemah. Dia dan kedua anaknya semalaman menahan lapar dan tidak ada makanan. Dan dia pun sakit, jangankan untuk bekerja, bahkan untuk bangun pun sangat kesulitan. Di dalam cerita ini guys, perpisahan terjadi dengan sangat dramatis. Di dalam keputusasaan akan penderitaan yang tidak pernah berhenti, akhirnya sang ibu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak ingin anak-anaknya melihat penderitaannya lebih lama lagi. Hatinya selalu hancur melihat anak-anaknya menangis karena lapar, sementara tidak ada makanan dan dia pun tidak sanggup lagi melakukan apa-apa. Dengan hati yang hancur, ia membawa anak-anaknya ke sebuah batu besar di pinggir desa. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, "Nak, kalian tunggu di sini ya. Ibu mau pergi dulu. Jika adikmu menangis karena lapar, hibur saja dia. Sabar ya, Dek. Sebentar lagi ibu pulang." Ini benar-benar situasi yang sangat menyedihkan dan pilu yang tak terkatakan. Kemudian ibu itu pergi ke depan batu besar itu. Sang ibu berdoa lewat sebuah nyanyian keramat yang sangat pilu dan menyayat hati. Bukan saja manusia, bahkan semua makhluk yang ada di hutan itu merinding mendengar nyanyian keramat itu. Dengan tenaga yang tersisa, ia berteriak dan meminta batu itu untuk berbelah dan menghimpitnya, agar ia bisa mengakhiri hidupnya yang penuh penderitaan. Anak-anaknya yang menatapnya dari jauh tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya menangis kecil memanggil mamanya karena khawatir melihat apa yang dilakukan ibunya. Anak kecil itu mulai menangis terisak-isak, "Mama, jangan tinggalkan kami." Begitu teriak oleh sang anak, dan bencana alam yang terjadi menghancurkan semua. Saat sang ibu mengucapkan doa terakhirnya, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin kencang berhembus, diikuti oleh gempa bumi dahsyat yang mengguncang desa. Gunung di dekat desa meletus, mengeluarkan lahar panas yang mengalir deras. Petir menyambar-nyambar. Bencana besar sedang terjadi. Anak-anaknya menjerit ketakutan dan menangis kencang memanggil-manggil ibunya. Dalam situasi gempa besar dan petir menyambar-nyambar itu, tiba-tiba batu besar itu terbelah. Kemudian wanita itu masuk ke sana dan berkata, "Wahai batu, sekarang himpitlah aku agar aku mati." Seluruh bumi berguncang hebat mendengar permintaan itu. Kilat menyambar-nyambar. Kemudian batu besar itu pun menutup kembali dan menghimpit wanita itu di dalamnya. Darah bercipratan dan menetes keluar dari batu itu. Kemudian bencana dahsyat pun terjadi. Gempa bumi dan gunung berapi meletuskan laharnya, membuat seisi kampung ketakutan dan berlarian menyelamatkan diri. Desa yang tadi damai kini berubah menjadi lautan api. Lahar gunung berapi semuanya hancur berantakan. Di saat itu kesedihan yang mendalam pun terjadi.
anak kecil dari ibu tersebut segera menggendong adiknya dan berlari mencari tempat yang aman. Dia pingsan karena kelelahan menggendong adiknya dan karena tak ada lagi tenaga karena menahan lapar. Keesokan harinya, mereka bangun dalam keadaan hati yang tak menentu dan menangis ketakutan. Masih berharap ibunya segera pulang. Adiknya menangis karena rindu pada ibunya dan juga sangat lapar. Kakaknya hanya bisa menghiburnya dan berkata, "Sabar ya dek, sebentar lagi mama akan pulang." Waduh, sedih banget guys. Saya nggak kuat melanjutkan kisah sedih ini guys. Namun kisah ini menjadi sebuah nyanyian untuk mengenang pedihnya kehidupan keluarga kecil. Entahlah ya guys, kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan ada kehidupan di dunia bisa sebegitu menyedihkannya. Terima kasih guys, ini kisah kita hari ini. Jadi guys, itulah kisah legenda batu belah dari tanah Batak. Kisah yang penuh dengan kesedihan dan keajaiban. Jika kalian tersentuh dengan kisah ini, tinggalkan komen di bawah. Jika Anda saat ini sedang menderita, pahamilah bahwa ada yang kehidupannya jauh lebih menderita dan jauh lebih menyedihkan. Terima kasih guys, like dan subscribe.